Terus Prabowo menjawab bahwa itu persoalan separatisme. Jangan, tidak usah. Ada persoalan-persoalan spesifik yang diselesaikan antara orang asli Papua. Prabowo seorang militer dari Timur Leste. Jangan dia pakai cara militer di Timur Leste untuk selesaikan persoalan Papua. Anies dimarahi orang Papua karena sudah menjelek-jelekan Prabowo. Kalian guys, udah pada lihat belum video ini? Kalau kalian lihat, lucu banget loh ekspresi dari Anies itu. Kayak ketakutan gitu sih. Ketika mulai datang, apa yang Bapak lakukan? Mas Anies, memang cocok ya julukan provokator ini disematkan kepada Anda ya. Dimana ketika ada warga Aceh bilang menyerah dengan keadaan, Anda malah mengompori. Ternyata cuma insya Allah aja, dan semoga didengar katanya biar Banten lebih banyak datang. Kalau cuma kata-kata seperti itu semua orang bisa, Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Abah ya, Abah Nepal, Abah Wan Ngibul ya. Yang makin kesini nasibnya makin sial aja. Benar kata pepatah ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Inilah yang dialami oleh Abah Wan Ngibul ya. Semahir-mahirnya gedabrus ya, semahir-mahirnya dia memfitnah sana sini, akhirnya dirujak warga juga. Setelah dirujak oleh sebagian warga Aceh ya, karena ke Aceh hanya numpang makan doang ya kan, dan malah memprovokasi warga Aceh terkait bendera putih dan lain sebagainya, kini Abah kembali dirujak oleh warga Papua. Hah? Abah terlihat sampai mau menangis teman-temannya ketika dimarahin oleh orang Papua yang satu ini. Dan konon ya kan sampai terkencing-kencing di celana. Aduh, makanya toba jangan suka menghina dan memfitnah orang lain. Apalagi saat ini yang dihina adalah Prabowo. Ha? Kau pikir semua warga Indonesia ini koplak macam pendukungmu yang udah dikibulin itu? Ya enggak lah bah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terus Prabowo menjawab bahwa itu persoalan separatisme. Jangan, tidak usah. Ada persoalan-persoalan spesifik yang diselesaikan antara orang asli Papua. Prabowo seorang militer dari Timur Leste. Jangan dia pakai cara militer di Timur Leste untuk selesaikan persoalan Papua. Tidak usah, jangan. Itu hal yang tidak bagus. Tidak bagus. Ini sekarang Anies lihat, ini masyarakat Nusantara hidup yang bagus dan Papua ini. Orang begini hidup itu berdamai. Hanya media itu yang selalu buat orang Papua itu tidak bagus. Jadi saya tahu bahwa saya itu orang yang hargai Prabowo, karena Prabowo itu punya orang tua itu sebagai menteri waktu saya sekolah di SD, ayahnya itu Hasim Sumitro Kusumo, terus kakeknya itu pendiri Indonesia, ayahnya Sumitro, kakeknya itu Margono Hadi Kusumo. Saya menghargai Prabowo. Prabowo itu dilahirkan itu sebagai orang Indonesia, orang ya dia dilahirkan sebagai wujud Nusantara lah, begitu. Jadi ibunya itu orang Minahasa, terus Papua itu ada persoalan psikologis yang harus diselesaikan dengan orang asli Papua ini kalau baik-baik.
persoalan keadilan itu jadi utama. Kita hidup dengan orang Nusantara, kita hidup itu berdamai. Kita buka tangan untuk orang Nusantara. Itu persoalan separatisme, itu persoalan lain. Sekarang teman-teman, begini saya kasih contoh. Inggris dengan Skotlandia itu bisa diatur baik. Dengan Irlandia Utara itu bisa diatur dengan baik. Kenapa tidak lakukan lain seperti begitu? Nah, saya guru bahasa Inggris. Saya kuliah di Jawa. Dari awal saya tidak suka Prabowo dari sini. Katakan bahwa kan Pak Anies tanya begini, Prabowo tentang persoalan kasus HAM di Papua. Prabowo begitu. Percaya dia. Itu ada separatisme. Jangan. Tidak usah kayak gitu. Kami terima orang Nusantara di sini kan baik kok. Tidak usah, jangan. Itu ada persoalan-persoalan khusus yang harus dibicarakan dengan tokoh-tokoh orang asli Papua. Maunya apa begitu? Tidak usah, jangan berarti Prabowo itu sudah nanti menggunakan kekerasan militer untuk orang asli Papua. Keadilan itu ada hal-hal spesifik. Itu kuncinya di sini. Pak Anies, mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden. Pak Anies saya. Amin. Penasihat. Karena saya ini dari sampah sampai di hubungan yang besar. Saya tuh dukung Pak Anies karena Pak Anies itu bicara tentang keadilan dengan tidak ada kekerasan. Saya Michael Jitmau. Saya Michael Jitmau, orang asli Maibrat. Orang Papua asli dari Maibrat. Freddy Karis Weekend semacam tale of the story. Nah tuh, kasihan kali ngelihat wajah orang yang satu ini yang pakai baju hitam ini, udah pakai baju sorong ya kan. Seolah-olah mendekatkan diri kepada warga Papua. Dirujak. Ini siapa? Ini warga Papua yang satu ini kok berani-beraninya gitu loh. Abah sampai macam kayak gitu ya kan, mau nangis. Dan dengar-dengar sampai terkencing-kencing di celana. Ada Abah dimarahin orang Papua karena sudah menjelek-jelekkan Prabowo. Ya betul bang ya. Kalau perlu itu larang itu Abah itu ke Papua. Kalau bisanya cuma ngedabrus memfitnah pemerintah aja. Kasih paham bang. Aduh, lanjut. Anies dimarahi orang Papua karena sudah menjelek-jelekan Prabowo. Kalian guys, udah pada lihat belum video ini? Kalau kalian lihat, lucu banget loh ekspresi dari Anies itu. Kayak ketakutan gitu sih. Di sini kita lihat ya, bahwasanya orang biasa, bapak-bapak dari Papua tersebut, itu menjelaskan bahwa Prabowo itu orang yang sudah melakukan kebaikan kepada Anies, tapi dibalas dengan perilaku yang buruk dan juga merendahkan dengan memberi nilai 11/100 kan. Intinya bapak dari Papua itu nggak terima aja kalau kebaikan dibalas dengan keburukan. Ya kita semua tahu ya, Pak Prabowo itu orangnya baik. Iya, betul. Saya sependapat ya ketika disebut bahwa Pak Prabowo itu orangnya baik ya. Apalagi juga jelas-jelas ketika Abah mencalonkan diri sebagai gubernur, itu yang mengusung adalah Gerindra. Gerindra ini kan partainya Prabowo dan bukan hanya sekedar mengusung loh, tapi juga membiayai. Jadi Prabowo ini konon itu kan sampai menggadaikan tanahnya ya seluas 5 hektar untuk membiayai Abah Wan Nepal itu maju sebagai calon gubernur Jakarta pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika sama-sama mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo, orang yang berjasa terhadap dirinya, justru diberi nilai 11/100. Dan akhirnya Prabowo menang, ya kan? Karena rakyat lebih percaya kepada Prabowo yang pada saat itu semacam mendapatkan mandat lah atau mendapatkan restu dari Jokowi. Nah begitu Prabowo jadi presiden sekarang, Abah ini keliling Indonesia ya kan, mencaci maki Prabowo. Dan akhirnya diingatkan oleh saudara-saudara kita di Papua. Mantap saudara kita di Papua ya. Coba kita tengok Abah nih di Aceh kemarin nih.
yang juga dirujak oleh orang-orang Aceh. Coba kita tengok bareng-bareng. Ini dia. Nah, ketika mulai datang, apa yang Bapak lakukan? Waktu airnya datang, Bapak tanya nggak sama airnya, KTP-nya dari mana? Apabila KTP-nya ternyata dia bukan dari sini, harus dikembalikan air itu ke tempatnya semula. Ingat Bapak, air hujan itu tidak boleh dibuang ke laut, harus dimasukkan ke dalam bumi. Ingat, itu adalah sunnah, ya, harus dimasukkan ke dalam bumi, jangan dibuang ke laut, tidak boleh, ya Bapak ya. Jadi Bapak setiap kali hujan, setiap kali banjir, tanya sama banjirnya itu, KTP-nya KTP mana? Bisa kita kembalikan ke daerah asalnya. Kalau ada angin ribut, tanyakan sama anginnya, KTP-nya KTP mana? Kita kembalikan anginnya ke daerah asalnya semula ya Bapak ya. Jangan dibuang ke laut, ingat jangan dibuang ke laut. Aduh. Itu beneran diludahin, bener-bener diinjek atau gimana yang tadi di bagian depan? Aduh, air juga punya KTP, Bapak harus tanyakan KTP mana. Itulah ya komentarnya netizen barusan terkait Abawan Nepal. Saya nggak mau mengomentarinya lebih banyak lagi ya, karena pusing. Mikirin Abah ini. Lanjut. Sore ini bilang warga ini menyerah. Menyerah bukan arti kata diberang ya. Mas Anies, memang cocok ya julukan provokator ini disematkan kepada Anda, ya. Dimana ketika ada warga Aceh bilang menyerah dengan keadaan, Anda malah mengompori, ya, bukannya memberikan kesejukan, ketenangan, ya, mengatakan kalau pemerintah itu sedang membantu kita. Pak Anies ini malah mendukung ketika warga Aceh mengibarkan bendera putih. Itu kan dia tanda sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah Indonesia. Ya, Pak Anies. Kacau nih orang satu. Ya. Pengen banget ya Aceh ini berpisah dari Indonesia. Terus Anda diangkat menjadi presiden Aceh gitu. Bener ya, manusia satu ini pantas dijuluki ya manusia provokator, ya, karena kata-kata dia ini selalu memprovokasi, selalu memanas-manasi siapapun, keliling ke sana kemari, ya, berharap mendapatkan pujian dari warga Aceh. Ya kan Pak Anies? Anda seharusnya memberikan motivasi, bilang kalau pemerintah ini sedang memberikan bantuan karena situasi dan kondisi jalan seperti itu, ya, tidak mudah dan terbukti, ya kan? Jembatan yang tadinya terputus, ya, ketika kita memberikan bantuan ini kita sulit, ya, akibat jembatan ini terputus. Tapi setelah tersambung ini jembatan, berkat kerja keras TNI, akhirnya bisa itu bantuan datang. Anda jangan memprovokasi Pak Anies. Benar ya, Anda ini pantas dijuluki manusia provokator karena sering sekali memprovokasi siapapun untuk menjatuhkan pemerintahan yang sekarang ini, ya, pemerintahan Prabowo Gibran. Berharap Aceh ini pisah dari Indonesia, terus Anda diangkat menjadi presiden Aceh. Dasar manusia provokator. Ya, emang gitu. Model orangnya tukang kompor ya. Jadi netizen barusan kan memberikan pernyataan. Intinya pernyataannya itu mengarah pada Abah ini ngomporin gitu loh, ngomporin warga Aceh yang saat ini sedang ya dilanda bencana dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah Indonesia tidak peduli dan lain sebagainya, sehingga mereka mengibarkan bendera putih. Nah, Abah ini malah dianggap sebagai kompor oleh netizen barusan. Ya saya sependapat ya kan. Memang Abah itu tukang kompor, ya, dia memanfaatkan hal-hal seperti itu gitu loh. Dia masuk kategori kalau dalam ilmu bahasa itu mancing di air keruh. Abah. Tapi ya sekali lagi ya, tidak semua warga Indonesia itu koplak-koplak seperti anak Abah gitu kan. Ya faktanya di dua tempat, di Aceh, walaupun di Aceh banyak juga yang menyambut Abah, tapi nggak sedikit juga yang
mencibir Abah. Dan di Papua tadi di bagian depan sudah kita lihat bareng-bareng ya, Abah dirujak habis-habisan. Lanjut. Kenapa pasang ini? Menyerah orang ini bilang warga ini menyerah. Menyerah. Menyerah bukan arti kata di perang ya. Menyerah dengan keadaan gini Pak. Oh iya. Artinya minta bantuan. Minta bantuan. Insya Allah nanti pesannya sampai ke kemana-mana. Biar bantuan segera lebih banyak datang. Insya Allah. Amin. Kalau cuma kata-kata insya Allah aja Anis datang ke situ ya semua orang bisa. Kalau datang ke sana mengunjungi warga hanya dengan modal kata-kata insya Allah dan kata-kata hikmah ya semua orang juga bisa. dikira itu tadi datang ke sana mempertanyakan itu butuh bantuan katanya. Oh tenang, ini saya beri bantuan. Nah, saya berikan solusi. Ini saya kirim bantuan. Ternyata cuma insya Allah aja dan semoga didengar katanya biar bantuan lebih banyak datang. Kalau cuma kata-kata seperti itu semua orang bisa, Nes. Ya, tapi saya paham aja semua itu sudah settingan semua itu. Memang dia disuruh pasang bendera putih baru nanti kan dia wawancara gitu. Ujung-ujungnya apa? Mengharap bantuan dari orang juga kan? Mengharap bantuan dari pemerintah juga kan? Yang perlu dikondisikan itu loh Nis, itu loh pendukung-pendukung kamu yang ada di Aceh dan Sumatera itu loh Nis, itu yang menghambat bantuan-bantuan dari pemerintah, bantuan dari warga masyarakat di Indonesia yang begitu antusias ingin memberikan sumbangannya, menyumbang apa segalanya. Bantuan datang ditolak, dilecehkan, dihina, tidak diterima. Pemerintah kurang apa Nis membantu mengirim bantuan? Ya wajar ya Anda sampai bantuan. Dan karena yang menghambat juga pendukung-pendukung kamu juga di sana itu, Nis. Bantuan jalan darat pakai truk ditolak. Bantuan melalui jalur laut dibajak. Nah, itu pendukung-pendukung kamu semua itu, Nis. Yang menghambat. Makanya kenapa masyarakat di sana ibarat tuh banyak yang tidak menerima bantuan dan belum dapat bantuan. Ya karena memang pendukung-pendukung kamu di sana mayoritas. Itu yang perlu kamu kondisikan, Nis. Kalau kamu tidak bisa membantu, Nis, ya, setidaknya kamu mengondisikan pendukung-pendukung kamu yang ada di Sumatera dan Aceh sana. Kalau bantuan dari masyarakat di seluruh Indonesia yang berbondong-bondong menyumbang, dan pemerintah juga mengeluarkan anggarannya untuk menyumbang, jangan dihambat, dihalang-halangi. Kondisikan pendukung-pendukung kamu di sana itu, Anis, bego. Saya tahu itu semua settingan semua itu. Pasang dulu bendera, baru nanti kita di sana seolah-olah begini. Saya tahu semua itu, settingan semua. Karena kamu apa? Seolah-olah bantuan lambat, tidak berjalan. Dan kamu satu kan yang kamu inginkan, bagaimana caranya negara, pemerintah
agar mengucurkan dananya sekian triliun kepada ormas kamu yang gerakan rakyat perubahan itu kan. Agar ikut juga membantu gitu loh. Tapi kasihkan lu dana 1 triliun gitu loh ke ormas yang kamu itu kan. Tidak, Nis. Tidak ada. Pemerintah sekarang kalau memberi bantuan tidak lagi melalui ormas. Itu sudah diterapkan oleh Bapak Jokowi. Sekarang pemerintah harus turun langsung ke lapangan. Tidak ada lagi dana-dana pemerintah untuk bantuan-bantuan korban bencana itu harus diserahkan ke ormas lagi turun. Tidak ada lagi. Kalau ormas mau bantu silahkan bantu, tapi dana dari pemerintah tidak ada. Itulah, Nis. Itu semua mereka yang ada di sana itu semuanya korban-korban gara-gara kamu semua, Nis. Kamu waktu jadi gubernur, air hujan yang ada di wilayah kita, di lingkungan kita, jangan dialirkan keluar, tapi masukkan ke dalam tanah atau masukkan ke dalam rumah kita. Terbukti, ya kan? Air hujan itu jangan dialirkan ke sungai, sungai mengalir ke laut. Melawan sunatullah, itu kata kamu juga. Terus pendukung-pendukung kamu bertakbir, mengaminkan. Sampai kamu ibaratkan tuh apa ya? Maju Pilpres 2024 tadi, kamu di Stadion JIS berteriak dengan lantang. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra, takbir, kata pendukung kalian, pendukung kamu, Nis, ya. Akhirnya apa? Sesuai arahan kamu, air dimasukkan ke dalam rumah kan? Nah itu semua gara-gara kamu itu. Semua gara-gara kamu. Karena apa yang kamu sampaikan itu ditelan oleh pendukung-pendukung kamu, ya kan? Akhirnya pendukung-pendukung kamu mendapatkan dampak. Karena apa? Karena mulut kamu itu. Jadi Nis, ya, kesimpulannya nih, intinya nih, kita kembali ke topik awal. Ya, fungsinya kamu kesana itu ngapain, Nis? Gitu loh. Kalau ternyata mengharap cuman mengharap bantuan dari orang lain juga sampai, gitu loh. Terus hanya dengan kata-kata insya Allah. Yang diharap siapa? Bantuan siapa? Bantuan pemerintah, bantuan masyarakat Indonesia. Yang menghalang-halangi juga bantuan juga kelompok-kelompok pendukung kamu juga nih, di sana. Kondisikan dulu tuh pendukung-pendukung kamu yang di sana itu loh. Jangan halang-halangi bantuan-bantuan dari pemerintah atau bantuan dari negara, bantuan dari masyarakat Indonesia ini. Itu aja, terima aja gitu loh. Orang sudah berusaha payah menyumbang, membantu, sampai ke sana ditolak, dicaci, dihina bantuan orang. Tidak dihargai. Nah, salah siapa? Itu pendukung kamu semua, itu pelakunya. Udah ya. Pelakunya pendukung kamu semua nih. Iya, ya itu ya. Itu adalah komentar dari Bang Ian Jibril ya, Borneo yang berdomisili di Kalimantan ya. Ya bisa dikatakan Bang Ian Jibril ini adalah salah satu hatersnya Abah gitu ya kan. Saya juga termasuk. Di bagian depan tadi ya, saya sangat tertarik dengan pernyataannya Bang Ian Jibril ya kan. Kalau cuma ngomong insya Allah semua orang juga bisa. Ya iyalah gitu loh. Mengibarkan bendera putih ya, agar mendapatkan bantuan lebih banyak lagi ya. Insya Allah akan dapat bantuan lebih banyak lagi ya. Semua orang kalau cuma bilang insya Allah ya bisa gitu kan. Dan Abah ini gak sadar gitu loh. Sedikitnya bantuan yang sampai ke Aceh itu karena ulah orang-orang Aceh sendiri gitu loh, yang notabene sebagian besar adalah pendukung Abah yang menolak bantuan gitu loh. Dikirimi bantuan dihadang lah, beginilah, begitulah. Abah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah.
Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat TNI dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Saya paham ada kekhawatiran kalau statusnya bencana nasional apakah tidak makin rawan korupsi, makin rawan tumpang tindih kewenangan atau intervensi pihak luar. Kekhawatiran itu wajar, tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal. Dan bagi para korban, status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama, bukan sekedar urusan daerah. Meski bencana sudah berjalan waktu, belum terlambat, masih sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang, dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan. Jadi menurut saya, perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan agar bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini berstatus bencana nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan kita semua bisa bergerak lebih masif, lebih cepat jika status ini ditetapkan. Lalu sama-sama mengawalnya supaya dikelola dengan jujur dan terbuka. Agar saudara-saudara kita yang sekarang masih tidur di tenda benar-benar merasakan bahwa Indonesia berdiri di belakang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya bilang, saya tidak kenal dengan orang ini itu siapa. Cuman narasinya itu sangat amat merusak bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Coba saya luruskan, agar teman-teman itu tidak terdoktrin oleh narasi condong yang mengarah ke kafiran, karena tidak sesuai dengan kitab-kitab dan undang-undang negara. Sekalian saya akan menanggapi komentar yang ada di video saya atas nama Atifa 6869, akun baru, yang katanya hanya circle yang berakal sehat, berpikir waras dan cerdas yang paham apa yang dikatakan Anies. Orang ini juga DM saya seperti ini, ya kan? Sekiranya apa yang saya sampaikan ini masuk akal, tolong disebarluaskan agar bermanfaat bagi banyak teman-teman dan saudara-saudara kita bisa berpikir secara rasional. Kalau dirasa tidak bermanfaat, silahkan di-scroll saja atau diblokir akun ini, nggak apa-apa. Untuk akun Aktiva 6869, ngaku paling cerdas, tapi argumennya cuma ngejek dan merasa paling paham. Itu bukan kecerdasan, itu inferiority complex yang dibungkus kesombongan. Kalau memang ide itu benar-benar kuat, nggak perlu dibilang orang lain itu bodoh. Buat kelihatan pintar. Retorika ribet bukan tanda kecerdasan. Seringnya cuma cara nutupin gagasan kosong aja. Orang seperti itu, yang berkata ribet-ribet itu, bulet. Yang pakai data dan hasil kerja, nggak butuh teriak-teriak, gue paling paham. Enggak. Ya, untuk Mbak A, kalau sudah pilihan politik hanya bisa dibela dengan klaim yang paham cuma orang cerdas, itu artinya gagal total di data dan kinerja. Kecerdasan tidak pernah meminta diakui, hasil yang bicara. Merendahkan pemilih lain bukan bukti pintar, itu tanda argumen runtuh. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ini masih Anda salahkan, berarti cara berpikir Anda ada masalah, perlu dibawa ke bengkel khusus. Ya, sampai di sini paham ya? Kalau memang Anda yang mengaku cerdas, coba patahkan argumen saya dan narasi saya. Kita diskusi dengan bijak. Kalau nggak bisa mematahkan argumen saya, jangan sekali-kali diulangi kembali dan mengaku-ngaku orang cerdas. Cerdas itu bisa dilihat dari cara berpikir Anda sendiri dan berguna bagi khalayak umat. Itu kecerdasan sejati. Oke, kemudian saya akan menanggapi apa yang disampaikan abahnya A ini. Narasi Anies ini bukan kecerdasan, ini retorika kosong yang menyamar jadi kenegarawanan. Empati di permukaan tapi rapuh total di level kebijakan. Ini tipe pidato yang bikin penonton terharu saja, tapi pejabat teknis cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Kosong. Yang pertama,
Ini kesalahan fatal, menggiring publik agar percaya bahwa tanpa status bencana nasional, negara tidak bisa hadir. Ini bohong secara sistem. Dalam hukum kebencanaan Indonesia, pemerintah pusat itu sudah punya kewenangan penuh mengerahkan TNI, BNPB, anggaran darurat, alat berat, logistik, dan bantuan lintas provinsi tanpa perlu status nasional. Ini fakta administratif, bukan opini. Jadi, kalau dibilang butuh keberanian mengakui agar negara bisa bergerak, itu playing victim atas kebijakan yang sebenarnya sudah ada sendiri sesuai undang-undang. Yang kedua, ini bukan analisis kebijakan, ini pemerasan emosi publik. Duduk di tenda pengungsian lalu mendorong satu kesimpulan tunggal adalah teknik klasik populisme. Emosi dulu, logika belakangan. Kalau memang negarawan sejati, harusnya menjelaskan opsi kebijakan, plus minusnya, resikonya. Harusnya seperti itu. Tapi tidak, untuk orang ini, yang disampaikan apa? Kalau ditetapkan bencana nasional sama dengan lebih peduli, itu framing murahan. Yang ketiga, narasi orang ini sebenarnya menampar dirinya sendiri. Di satu sisi mengaku khawatir korupsi, tumpang tindih, dan intervensi. Di sisi lain, tetap memaksa status nasional. Ini bukan kehati-hatian. Ini inkonsistensi intelektual. Kalau sejak awal tahu resikonya besar, ya kan? Kenapa justru mendorong kebijakan dengan resiko tata kelola paling tinggi? Gitu loh. Coba mikir pakai. Yang keempat, klaim APBD tidak cukup. Lalu solusinya harus nasional. Itu adalah pemahaman dangkal soal fiskal negara, sangat dangkal sekali. Kan ada dana siap pakai, BNPB, BTT, realokasi APBN, bantuan lintas daerah, relaksasi regulasi. Semua itu bisa jalan tanpa status bencana nasional. Tapi tidak disebutkan sama sekali sama orang ini. Kenapa? Karena narasi ini dibangun dari sistem, tapi dari panggung pencitraan. Inilah masalah utamanya. Ini pidato yang cocok untuk tepuk tangan. Bagus. Bukan untuk meja keputusan, bukan. Orang awam itu pasti terharu mendengar kalimatnya. Tapi negara tidak diselamatkan oleh air mata. Negara itu diselamatkan oleh ketetapan mekanisme. Paham? Jadi ada yang bilang orang ini cerdas dan negarawan. Standar kita terlalu rendah, Bray. Sangat rendah. Kalau dengan cara kalimat seperti ini terus kita merasa, wah, rendah standar kita. Cerdas itu presisi, bukan puitis dan merangkai kata kenegarawanan. Itu paham sistem, bukan sekedar piawai memainkan perasaan. Empati tanpa akurasi kebijakan bukan kepemimpinan. Itu adalah manipulasi emosional berkedok kepedulian. Salam. Indah di telinga, rapuh di logika, kritik atas narasi Abah. Hanya circle yang berakal sehat dan berpikir waras serta cerdas yang paham apa yang dikatakan Anies katanya. Tentu yang menyampaikan ini tadi adalah anak Abah gitu ya. Kemudian udah di-counter oleh netizen yang pakai baju oranye barusan dengan sangat cerdas. Setuju mana bang? Setuju anak Abah atau kan netizen yang pakai baju oranye? Yang pakai baju oranye lah, yang anak Abah yang nulis di komentar itu kan orang kurang 1 sendok gitu. Sama seperti junjungannya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.